Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ibu-ibu tidak jawab salam saya. Beri salam itu sunnah, menjawab salam itu wajib. Kalau wajib kita tinggalkan, bukan berdosa pada pemberi salam, tapi berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita didoakan, dirahmati dan diberkati, tidak mau supaya kita selamat semua, dirahmati semua, diberkati semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan, kita hormati tim Safari Ramadan Pemda Kabupaten Kolaka. Yang sama kita muliakan, kita banggakan adalah Bapak Lurah Lomba beserta staf, para imam masjid, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan, dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jemaah tarawih yang sama dimuliakan, dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita sudah berada pada malam ke-21 Ramadan. Kita sudah melalui dua fase rahmat dan fase maghfirah. Kita sudah memasuki fase pengampunan, pembebasan dari azab api neraka. Jadi fase rahmat, kasih sayangnya Allah kita sudah dapatkan. Dari malam 10 sampai 11 Ramadan itu adalah malam maghfirah, malam pengampunan. Malam 21, mulai malam 21 ini sampai akhir Ramadan adalah finalis itkun minan nar, pembebasan dari azab api neraka. Olehnya itu yang dapat jaminan itu adalah yang tidak pernah alpa mulai dari malam 21 sampai akhir Ramadan, itulah yang keluar sebagai finalis yang membawa hadiah dari Allah, terbebas dari api neraka. Jemaah tarawih yang sama dimuliakan oleh Allah. Pada malam ke-21, judul ceramah yang saya akan sampaikan adalah orang-orang yang dirindukan oleh surga. Ibu, rindu sama surga? Yang tidak ngomong berarti dia tidak rindu. Begitu juga bapak-bapak, kalau ditanya rindu surga, mau masuk surga, pasti mengatakan semua. Saya merindukan surga dan saya mau masuk surga. Tetapi belum tentu surga merindukan kita. Belum tentu pintu surga terbuka untuk kita. Lantas apa yang dilakukan supaya surga merindukan kita? Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan, al jannatu mustafa ila arba'atin nafara. Surga rindu kepada 4 golongan manusia. Manusia yang mana yang dirindukan oleh surga? Talil Quran, orang yang gemar membaca ayat suci Al-Quran. Bukan dikatakan orang yang rajin salat, tapi yang pertama dirindukan oleh surga adalah talil Quran. Kenapa bukan orang yang ahli salat? Karena salat itu kewajiban, zakat itu kewajiban, puasa itu kewajiban, haji itu kewajiban bagian mampu. Ada khusus pahala yang disiapkan salat kita. Apa fungsinya salat? As-salatu miftahul jannah. Salat itu adalah kuncinya surga. Jadi kuncinya surga bukan seperti kunci rumah, kunci mobil, tetapi salat. Apa pengampunannya dosa-dosa kita? Puasa. Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi.
Barang siapa berpuasa pada bulan suci Ramadan dengan iman dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi penghapus dosa kita. 11 bulan kita melakukan satu dosa kesalahan, alhamdulillah ada bulan suci Ramadan khusus yang berpuasa pada bulan suci Ramadan, dihapus dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang lalu. Yang tidak dihapus, yang tidak puasa, hanya dua yang tidak diampuni di bulan suci Ramadan. Dosa mana yang tidak diampuni di bulan suci Ramadan? Dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, memperduakan Allah. Di samping menyembah Allah, ada juga yang disembah selain daripada Allah. Itu tidak diampuni di bulan suci Ramadan sebelum dia taubatan nasuha. Dosa besar yang kedua adalah dosa kepada kedua orang tua. Selama orang tua belum memaafkan kesalahan dosa kita, maka selama itu Allah belum ridha kepada kita. Tidak ada fungsinya salat kita, zakat kita, haji kita kalau kita dosa kepada kedua orang tua kita. Rasulullah tidak akan memberikan syafaatnya kepada kita kalau orang yang dosa kepada kedua orang tuanya. Dan dosa yang dilangsungkan didapatkan di dunia ini adalah dosa kepada kedua orang tua. Azabnya itu langsung diberikan juga di dunia, lebih-lebih di akhirat. Orang yang dosa kepada kedua orang tuanya jangankan mendapatkan syafaatnya Rasulullah, jangankan masuk surga, jangankan baunya surga, tidak akan didapatkan. Kenapa? Ridha Allah wa fil ridha walidai. Ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya kedua orang tua kita. Bagaimana Alqamah, sahabatnya Rasulullah, hafiz Quran, bagus ibadahnya, tidak pernah tinggalkan infak dan sedekahnya, haji berulang kali, banyak hadis yang dihafal, sahabat dekat Rasulullah. Kenapa dalam detik terakhirnya tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah? Karena Alqamah dosa kepada orang tuanya, dosa kepada ibunya, pernah menyakiti hatinya ibunya. Apa yang menyebabkan Alqamah sehingga ibunya tersakiti? Ketika itu Alqamah dalam keadaan sakaratil maut, dituntung oleh sahabat, tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Persoalan ini dihadapkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sahabatmu Alqamah sudah dalam keadaan sakarat maut, tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Masih hidup ke orang tuanya Alqamah? Masih ya Rasulullah, dia tinggal di satu tempat. Maka diutuslah Bilal untuk memanggil ibunya Alqamah, menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu sampaikanlah salamnya Rasulullah kepada ibunya Alqamah. Ya ibu Alqamah, Rasulullah minta salam kepadamu. Kamu disuruh menghadap, tapi kalau kamu tidak mau menghadap, Rasulullah akan datang kepadamu. Apa kata ibu Alqamah? Saya lebih berhak datang kepada Rasulullah. Maka diambillah tongkatnya dalam keadaan sepoyongan, datang kepada Rasulullah. Setelah menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bertanya kepada ibunya Alqamah, kau tahu keadaannya Alqamah sekarang dalam keadaan sakarat, tersiksa di dalam menghadapi kematiannya? Saya tidak tahu ya Rasulullah. Kamu sayang Alqamah? Iya Rasul, dulunya saya sayang, dia taat kepadaku, dia sayang kepadaku. Tetapi setelah dia punya istri, dia lupakan saya. Terkadang dia melewati membawa makanan di depan rumah saya, dia tidak pernah singgahkan kepada saya. Sakit hati ini ya Rasulullah. Berilah maaf, maafkanlah dia, karena dia tidak akan mendapatkan keselamatan di dunia lebih akhirat. Apa katanya ibu Alqamah? Tidak ya Rasulullah, saya tidak makam Alqamah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat mengumpulkan kayu bakar.
Setelah kayu bakar, yang mengumpulkan kayu bakar itu adalah ibunya sendiri, Alqamah. Dia tidak tahu untuk apa itu kayu dikumpulkan. Setelah selesai kayu dikumpulkan, Rasulullah mengambil korek, lantas dibakar kayu itu. Untuk apa itu ya Rasulullah? Untuk saya membakar jasadnya Alqamah. Lebih baik dibakar di dunia ini daripada dibakar di api neraka. Disitulah luluh hatinya ibunya Alqamah, ya Rasulullah, sayalah yang mengandung anak saya 9 bulan 10 hari. Sayalah yang melahirkan antara hidup dan mati. Sayalah yang menyusukan selama 2 tahun. Bahkan darah pun saya susupkan demi anak-anaknya. Dan saya besarkan, saya nikahkan. Bahkan dia mendapatkan suatu pekerjaan, itu berkat dari saya Rasul. Saya tidak mampu melihat anak saya dibakar, ya. Saya sudah maafkan ya Rasul. Saya sudah halalkan air susu yang saya berikan kepadanya. Saya sudah maafkan segala dosanya Alqamah. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Setelah itu dicek kembali, betulkah dia sudah maafkan? Wahai Bilal, coba periksa Alqamah, sudah mampukah dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Setelah diperiksa, Alqamah dengan mudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata hadis Rasulullah, man qala la ilaha illallah akhirul kalami dakhatul jannah. Siapa yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir kehidupannya, dakhatul jannah, langsung masuk surga. Ada yang tidak dites, ada manusia yang tidak diperiksa oleh munkar dan nakir. Adalah manusia yang mampu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah ilaha illallah, satu kali kita ucapkan dengan ikhlas, itu lebih berat 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Itu lebih berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau orang yang tidak beriman, dia tidak akan mampu mengucapkan kalimat tauhid ini. Seperti istrinya Nabi Nuh alaihissalam dan anaknya Nabi Nuh. Ini zikirnya Nabi Nuh. Ketika diberikan kepada istrinya untuk diucapkan, dia tidak mampu beriman kepada Allah, termasuk anaknya anaknya Nabi Nuh yang bernama Al. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Inilah yang harus ditanamkan. Ada 2 kalimat ini, la ilaha illallah itu berjumlah 12 huruf, Muhammadur Rasulullah 12 huruf. Inilah yang harus kita perjuangkan dalam hidup dan kehidupan kita dimanapun kita berada. Karena ini yang dijamin langsung masuk dalam surga kenikmatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah 12 huruf, Muhammadur Rasulullah 12 huruf. Itulah zikir lahir dan batin. Batin kita adalah la ilaha illallah. Ketika ucapkan la ilaha illallah, tidak bisa ketemu 2 bibir. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah ketemu terus 2 bibir. Muhammadur Rasulullah. Itulah zikirnya jasadia kita, dan zikirnya batinnya kita adalah la ilaha illallah. Maka itulah yang selalu dijamin dimanapun kita berada. Mau tidur, mau keluar, mau bangun tidur, mau keluar rumah, di atas mobil, perbanyak zikrullah. Itulah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijamin dalam pertolongan perlindungan Allah sampai menghadapi sakaratil maut dalam keadaan mampu mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang terakhir, ada 2 yang harus kita selalu amalkan mempermudah urusan kita, adalah zikirnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Insyaallah semua orang yang mau berbuat jahat kepada kita akan kembali kepada siapa yang mau berbuat jahat kepada kita. Yang kedua, sebelum kita tidur dan sebelum bangun dari tidur, apa yang diajarkan Rasulullah sebelum kita tidur? Jangan pernah tinggalkan zikir. Zikir ini adalah zikir yang diwasiatkan untuk selalu kita baca. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Siapa yang baca zikir ini sebelum dia tidur, maka diampuni dosanya oleh Allah, dilapangkan rezekinya oleh Allah, dan dimudahkan menghadapi sakaratul maut, dan jaminannya adalah surga kenikmatannya Allah.
Yang kedua, ketika sebelum bangun dari tidur, jangan pernah bangun dari tidur kita. Kalau kita memiring kanan atau miring kiri, jangan bangun miring kiri dan miring kanan, tetapi menghadaplah ke aras, menghadap ke langit, luruskan badan kita. Kita menghadap ke atas, lantas kita ucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah faghfirli, ampuni saya Allah. Siapa yang baca zikir ini sebelum bangun dari tidurnya, maka seluruh dosa-dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah, maka marilah kita amalkan apa yang diajarkan Rasulullah. Dan orang yang pernah melaksanakan haji dan umrah, coba kita perhatikan zikir ini berada di mimbar Rasulullah bagian depan, bagian kanan dan kiri. Tertulis juga di makamnya Rasulullah, tertulis juga zikir ini di pintu Baitullah. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.